Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu tentang darah, the blood, darah. Tahukah kita Bapak Ibu, menurut organisasi WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, setiap negara itu membutuhkan kurang lebih sekitar 2% kantong darah dari jumlah penduduk suatu negara. Dan di Indonesia kurang lebih 5,1 juta kantong darah yang diperlukan setiap tahunnya. Saya coba membaca beberapa artikel dan beberapa kesaksian, khususnya di Rumah Sakit Dr. Sucipto di Yogyakarta. Itu satu hari rumah sakit itu membutuhkan kurang lebih 300 kantong darah. Bayangkan satu rumah sakit 300 kantong darah. Di Jogja ada berapa rumah sakit? Di Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Jakarta, kota-kota besar tentu membutuhkan kantong darah yang sangat besar. Dan menurut survei 5,1 juta itu dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya untuk kebutuhan masyarakat Indonesia yang membutuhkan darah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata darah itu sangat penting sekali, ya, sangat penting, karena ini berkaitan dengan hidup mati seseorang. Bayangkan Bapak Ibu, tidak sedikit orang-orang yang saat ini membutuhkan transfusi darah, baik itu yang mengalami sakit leukemia, kanker-kanker yang ganas, dan harus cuci darah setiap saat. Maka darah itu menjadi sangat penting sekali. Dan melalui darah-darah yang didonorkan itu ada banyak sekali orang-orang yang bisa diselamatkan. Ada orang-orang yang bisa memperoleh kehidupan. Darah itu begitu penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semua orang punya darah. Mengapa harus membutuhkan darah orang lain? Tentu ketika mereka yang mengalami leukemia, sakit-sakit kanker, mereka membutuhkan darah yang bersih, sehingga terjadi transfusi darah, cuci darah, dan mereka bisa lebih sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa kata Alkitab sesungguhnya tentang darah? Apakah Alkitab berbicara tentang darah? Ya, jelas. Dari PL sampai Perjanjian Baru, darah itu merupakan suatu tema atau suatu isu yang sangat penting. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu banyak sekali firman Tuhan atau ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang darah. Lalu apa sesungguhnya makna darah di dalam Alkitab? Bapak Ibu, kita baca dulu satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ayat 3. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh
bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak ayat yang menjelaskan tentang darah. Dan makna darah, kalau kita lihat dari PL sampai PB, saya mencatat ada banyak, tapi saya menjelaskan empat makna darah dalam Alkitab. Bapak Ibu, yang pertama makna darah, yaitu darah menjelaskan tentang kehidupan. Yang pertama tentang kehidupan. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7. Mari kita buka Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, manusia itu hanyalah debu tanah, seperti patung yang mati. Tuhan menciptakan seluruh organ lengkap, tapi tidak ada kehidupan di dalam manusia. Manusia hanyalah seperti sebuah patung. Ketika Allah menghembuskan nafas, menghembuskan kehidupan kepada manusia, maka manusia itu menjadi hidup, dan di dalam tubuh yang mati tadi itu mengalir darah. Dan dalam bagian yang lain katakan bahwa di dalam darah itu ada nyawa, ada kehidupan. Sehingga darah, selama manusia memiliki darah dan darah itu masih mengalir, jantung masih memompa darah dalam tubuh seseorang, maka kehidupan masih ada di dalam orang tersebut. Jadi tanpa darah tidak ada kehidupan. Dan waktu Allah menghembuskan nafas, nafas itu masuk ke dalam manusia dan manusia itu menjadi hidup. Darah mengalir di dalam diri manusia. Nanti kita akan lihat bahwa darah itu menjadi penting dalam konteks penghapusan dosa atau dalam konteks keselamatan. Jadi yang pertama makna darah dalam Alkitab yaitu mengenai kehidupan. Tanpa darah tidak ada kehidupan, dan kehidupan itu bersumber dari Allah. Waktu Allah menghembuskan nafas, maka darah mengalir dalam tubuh kita dan kehidupan itu dimulai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini di dalam kehidupan banyak orang, kita lihat secara khusus mereka yang saat ini sedang mengalami menderita penyakit kanker, ya kanker leukemia, harus tiap saat itu cuci darah. Mereka punya darah sendiri, ya mereka memiliki darah, tapi darahnya itu sudah ada virus, ya sudah ada virus, sudah ada sesuatu virus yang memakan imun ya dari orang tersebut, sehingga tidak ada lagi kekebalan tubuh. Penyakit apa saja lewat dan orang itu bisa terinfeksi berbagai jenis penyakit. Dia membutuhkan darah tiap saat ya untuk cuci darah atau transfusi darah sehingga dia bisa bertahan hidupnya. Tapi Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memiliki kehidupan yang baik, kita semua sehat, kita semua kuat, kita tidak mengalami sakit yang berbahaya. Kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kita kehidupan. Kita masih memiliki darah yang sehat. Ya, ini adalah kehidupan yang alami yang Tuhan karuniakan melalui darah yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kalau mau supaya kehidupan ini berakhir, sangat sederhana. Bapak Ibu motong aja nadi, darahnya keluar dan Bapak Ibu kehabisan darah, Bapak Ibu pasti akan mati. Karena selama darah masih ada dalam tubuh kita, maka kehidupan masih tetap berlanjut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, makna darah yang kedua adalah kematian. Kematian itu berkaitan juga dengan darah. Bapak Ibu ketika mendengar darah,
Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kadang-kadang waktu kita dengar darah, kita langsung berbicara tentang sesuatu yang mengerikan, kecelakaan. Kalau kita lihat darah begitu banyak, kita berkata orang ini mungkin mati. Ya, ketika seseorang melihat darah ketakutan, karena darah itu seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi itu yang dikasih Tuhan. Kematian itu terjadi pertama kali di dalam Kejadian 3 ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dosa membuat manusia mengalami kematian. Kematian ada dua, kematian secara rohania dan kematian secara jasmani. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Alkitab tidak mencatat bahwa manusia itu pasti akan mati. Firman Tuhan kepada Adam bahwa kalau mereka makan buah yang ada di tengah-tengah taman yang Tuhan ciptakan itu, maka mereka akan mati. Tetapi kalau mereka tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka tidak akan mati. Berarti tidak ada kematian. Tuhan menciptakan kehidupan kepada Adam dan kemudian Hawa. Tidak ada kematian, hanya ada kehidupan. Tapi Tuhan sudah memberikan peringatan. Kalau mereka tidak taat, kalau mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka akan mengalami kematian. Dan Alkitab mencatat dalam Kejadian 3, manusia Hawa memakan buah pengetahuan. Dan dia memberikan kepada suaminya, kepada Adam. Keduanya makan dan keduanya mengalami kematian. Kematian yang pertama adalah kematian secara rohani. Mengapa? Karena saat mereka makan, mereka tidak mati saat itu secara jasmani. Mereka tetap hidup. Seolah-olah apa yang iblis katakan itu bahwa mereka menjadi sama seperti Allah, tahu tentang baik dan jahat. Namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhan sudah peringatkan mereka, ketika mereka makan, mereka pasti akan mati. Dan kematian secara rohani ini berdampak juga pada kematian secara jasmani. Alkitab mencatat waktu itu dalam PL manusia bisa berusia sampai 800-900 tahun. Tapi kemudian semakin hari semakin kesini, manusia umurnya semakin pendek. Alkitab Mazmur katakan bahwa manusia itu 70 tahun. Paling kuat dapat bonus 10 tahun, 80 tahun. Manusia itu memiliki usia yang sudah pendek. Tapi dikasih Tuhan, ketika kematian rohani terjadi, maka Alkitab mencatat ada kematian jasmani. Bapak Ibu, di dalam Kejadian pasal 4, kematian pertama kali itu dialami oleh siapa? Oleh Habel, adiknya Kain. Kain membunuh Habel. Ada darah yang tercurah, ada korban, darah yang tercurah, ada kematian yang terjadi. Dan selanjutnya Alkitab mencatat dalam Perjanjian Lama, manusia membunuh sesamanya. Tidak sedikit dalam peperangan ada banyak darah yang tercurah, ada darah yang dikorbankan. Manusia saling membunuh sesamanya. Darah juga menggambarkan tentang kematian. Karena ada dosa, makanya ada darah yang juga dicurahkan. Ada kehidupan yang diambil, ada kehidupan yang dikorbankan. Kalau kehidupan dikorbankan, berarti yang tadinya hidup menjadi mati. Kita lihat bahwa kematian itu terjadi bukan hanya kepada manusia, tapi kematian juga terjadi kepada hewan, kepada makhluk hidup. Di dalam Kejadian 3, ketika Tuhan membuat pakaian pertama kali, Alkitab mencatat, kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21, dikatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ketika Allah membuat pakaian pertama kali dari kulit binatang, maka secara implisit tersirat, ya tidak secara tertulis, tetapi kulit binatang yang diambil pasti ada binatang yang dikurbankan. Kulit itu ketika diambil dari suatu hewan, pasti ada darah yang dicurahkan, ada darah yang tercurah. Dan ayat ini oleh banyak penafsir ini diyakini memiliki makna mesianik.
Ya, makna mesianik artinya ini merupakan sebuah gambaran, sebuah tipos bahwa akan ada darah dari kehidupan manusia yang tanpa dosa. Itu dikorbankan untuk menutupi banyak sekali dosa. Tapi Ibu dikasih Tuhan, darah juga memiliki makna kematian. Tapi kematian itu terjadi karena adanya dosa. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah pengampunan dosa. Darah menjelaskan tentang pengampunan dosa. Kita baca Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22 saya baca untuk kita. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Kejadian 3 tadi saya sudah jelaskan di dalam ayat 21. Itu pertama kali ada darah yang dicurahkan. Darah binatang yang diambil kulitnya untuk menutupi ketelanjangan manusia karena dosa. Tetapi di dalam perjanjian lama, mulai dari Keluar, Imamat, itu dicatat bahwa ada Tuhan mengatur tentang bagaimana umat Israel melakukan kurban. Para imam itu mempersembahkan kurban penghapusan dosa, kurban keselamatan, kurban yang lain, di mana ada darah domba jantan atau darah kambing atau darah terkukur, ada darah yang dikorbankan. Tidak persoalkan jenis binatang apa. Yang paling penting di sana adalah darah. Darah dikorbankan, ada darah yang dipercikan. Ketahui Tuhan, darah itu merupakan sebuah persyaratan untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan semua itu hanyalah bayangan, semua itu hanyalah tipos, semua itu hanya sebuah gambaran kepada suatu kurban yang sempurna yang kelak akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu di dalam kurban anak domba Allah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kurban penebusan dosa dalam PL terkait dengan darah dalam Imamat 17 ayat 11. Coba kita buka dalam Imamat 17, Imamat pasal 17 ayat 11. Firman Tuhan berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ketika Tuhan melakukan kesalahan dalam konteks perjanjian lama, maka ada lembu jantan, lembu domba atau lembu jantan, itu darahnya itu dikorbankan, dicurahkan, kemudian dipercik ke tabut Tuhan. Supaya apa? Supaya kesalahan manusia itu ditimpakan kepada domba jantan tersebut. Supaya manusia yang tadinya harus dihukum, manusia tersebut itu mengalami pengampunan dosa, mengalami pendamaian, sehingga hukuman tidak lagi diberikan. Lalu yang menanggung hukuman ini siapa? Darah domba jantan. Ada kehidupan yang diambil dari domba jantan. Domba itu tadinya hidup, kemudian disembelih. Kehidupan diambil. Domba yang mengalami kematian. Darahnya, dikatakan dalam darah itu ada nyawa, ada kehidupan. Dan darah itulah yang dilihat oleh Allah. Dan Allah berkenan kepada darah itu, sehingga manusia itu didamaikan dengan diri. Dan itu terjadi dalam konteks perjanjian lama. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sampai hari ini prinsip hukum Taurat ini masih berlaku, berapa banyak domba yang harus kita miliki, berapa banyak lembu yang harus kita miliki. Setiap kali kita buat kesalahan, kita harus kurbankan lembu atau domba jantan. Bapak Ibu, semua itu hanyalah sebuah tipos gambaran tentang darah Kristus
yang mengampuni dosa. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Saya akan baca untuk kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kenapa darah Kristus itu tidak bernoda, tidak bercacat? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya membaca sebuah tulisan, sebuah artikel, bahwa sesungguhnya manusia itu ketika pertama kali dibuahi, sel telur dibuahi, ternyata di dalam sel telur itu tidak ada darah. Yang ada darah itu di dalam sperma laki-laki. Ketika dibuahi menjadi kehidupan, yang hebatnya adalah di dalam kehidupan yang menjadi bakal janin menjadi anak ini, itu tidak bercampur darah sang ibu dengan darah janin ini sampai menjadi bayi. Itu tidak ada darah ibu yang masuk ke dalam nadi dari si bayi. Jadi darah ibu ini hanya sampai di plasenta yang melindungi sang bayi sampai bayi ini lahir. Darah sang ibu tidak pernah bercampur dengan darah dari sang anak. Ini hebat, luar biasa. Sehingga seringkali anak-anak yang dilahirkan tidak memiliki golongan darah yang sama dengan ibunya. Bapak Ibu, waktu Maria mengandung Yesus, kita tahu bahwa benih yang ada di kandungan Maria itu bukan dari hasil Yusuf dan Maria, tetapi benih yang diberikan oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus di dalam kandungan Maria. Sehingga benih ilahi itu tumbuh sampai lahir. Tidak ada pencampuran dari darah perempuan yang sudah tercemar karena dosa. Itu tidak bercampur dengan darah Kristus. Sehingga darah Kristus itu tidak bercacat celah dan memenuhi tuntutan hukum Taurat untuk penebusan dosa. Di dalam perjanjian lama harus domba yang tidak bercacat celah, domba yang tidak bercacat celah, domba yang betul-betul sempurna. Itu darahnya yang nanti dikurbankan, dipersembahkan. Dan darah anak domba itu darah yang tidak bercacat celah. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa Allah harus menjadi manusia? Bukankah Allah sanggup menyelamatkan manusia tanpa datang dalam wujud manusia? Bapak Ibu, semua sudah Tuhan rancangkan dalam kekekalannya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan menjanjikan juru selamat. Sebelum itu terjadi, mulai dari Kejadian 3 ayat 15, keturunan dari perempuan itu akan meremukan kepala si ular, berbicara tentang Mesias yang akan datang untuk menghancurkan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa dosa. Dan itu terjadi mulai dari perjanjian lama. Sudah ada nubuatan-nubuatan tentang Mesias, juru selamat yang akan menebus manusia dari dosa. Tapi kurban-kurban yang dilakukan dalam perjanjian lama masih bersifat bayangan, masih bersifat sebuah gambaran, dan itu melalui darah domba jantan. Pertanyaannya, di dalam Ibrani, Allah tidak berkenan kepada darah lembu jantan, karena darah lembu jantan tidak menghapus dosa manusia. Tuhan hanya membuat sebuah bayangan, sebuah gambaran dalam PL, supaya dengan darah domba jantan yang dikurbankan ada korban pendamaian kepada manusia yang salah. Tapi dalam Ibrani, ayat-ayat yang kita baca di awal tadi, dikatakan bahwa Allah tidak berkenan terhadap darah domba jantan. Mengapa? Karena darah domba, darah lembu dengan manusia itu tidak setara. Binatang itu setara dengan binatang. Yang layak untuk dikorbankan untuk pengganti manusia adalah darah manusia. Pertanyaannya, darah manusia siapa yang tidak bercacat celah? Semua darah
sudah dicemari oleh dosa. Kejadian 3. Maka tidak ada manusia yang layak, sekalipun ada manusia yang mau menyerahkan dirinya sebagai kurban pendamaian, tetap tidak layak. Maka dikatakan darah Kristus, ya, itu darah yang tidak bercacat celah. Maka Allah sendiri yang tanpa dosa, dia mengambil tempat menjadi manusia atau inkarnasi. Dan di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca di awal dikatakan Allah menyediakan tubuh. Bagi siapa? Bagi pribadi kedua, bagi Yesus. Allah menyediakan tubuh. Allah pribadi kedua menjadi manusia. Dan tubuh ini bukan tubuh yang mati, tapi tubuh yang ada darah, ada kehidupan. Dan tubuh itu diberikan, ya, dalam benih ilahi yang diberikan di dalam kandungan Maria. Sehingga 9 bulan sampai lahir, Yesus adalah manusia yang tanpa dosa, tidak bercelah, dan layak sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Layak menjadi kurban pengganti, layak menjadi kurban pendamaian. Karena apa? Darahnya tidak bercacat celah, tidak menoda, tidak ada dosa padanya. Sehingga manusia Yesus, dia harus mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya korban pendamaian yang dituntut oleh hukum Taurat dalam perjanjian lama itu satu kali dan sampai selama-lamanya. Darah Kristus cukup satu kali dikorbankan di atas Kalvari, dan sampai hari ini tetap efektif bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Penebusan dosa terjadi, pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah tetap terjadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, darah Kristus adalah harga penebusan dan sangat mahal, karena darah itu darah yang sempurna yang tidak bercacat celah. Yang ketiga, yang keempat, makna darah dalam Alkitab yaitu sebagai jalan pendamaian. Roma 3 ayat 25. Kita buka Roma pasal 3 ayat 25. Saya baca untuk kita. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatkan untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dari perjanjian lama, dosa-dosa terjadi dibiarkan Tuhan, ya, seolah-olah Tuhan membiarkan semua itu karena memang baru nanti kurban yang sempurna itu baru dalam masa di mana Allah menyediakan tubuh bagi Yesus. Semua dalam perjanjian lama, dosa itu diampuni dengan korban binatang sebagai sebuah tipos, sebuah gambaran kepada korban yang sempurna. Dan Kristus, darah Kristus adalah satu-satunya jalan pendamaian antara Allah dengan manusia. Allah memperdamaikan dirinya, manusia dengan dirinya. Manusia tidak mungkin bisa berdamai. Manusia tidak bisa berupaya dengan segala cara, dengan amal baik sekalipun, dia tidak mungkin bisa berdamai dengan Allah. Dosa hanya bisa didamaikan, manusia hanya bisa didamaikan dengan Allah melalui darah. Dan Allah berkenan kepada darah yang tidak bercacat celah. Dan Yesus dikatakan ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamaian. Berarti di luar Kristus tidak ada manusia satupun di bawah kolong langit ini yang dapat didamaikan dengan Allah. Dan kita bersyukur, kita yang percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa kita telah mengalami pendamaian dengan Allah. Kristus telah mendamaikan kita dengan Bapaknya. Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Melalui apa? Melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan ketika Bapak Ibu dan saya kita masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus, kita mengambil bagian makan roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang adalah darah Kristus. Ini merupakan sebuah persekutuan dengan Kristus dalam tubuh dan darahnya, sehingga kita mendapat bagian bersama dengan Dia dalam kehidupan yang kekal di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan
pendamaian. Darahnya yang tercurah adalah jalan pendamaian bagi kita. Yang terakhir, yang kelima, makna darah dalam Alkitab adalah keselamatan atau kehidupan yang kekal. Kita lihat dalam Yesaya 43 ayat 11. Kita buka dulu Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11. Firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Dengar, firman Tuhan bilang apa? Tidak ada juru selamat selain daripada Tuhan. Tuhan itu ditulis dalam huruf besar semua. Ini menuju kepada Yahweh, kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah pencipta alam semesta. Dikatakan bahwa selain dari Allah tidak ada juru selamat. Dan Yesus, namanya disebut Yesus atau Yehosua dalam bahasa Ibrani, itu artinya juru selamat. Maka Yesus dengan Yahweh ini setara. Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia, karena dia dengan Bapa itu satu. Dan dikatakan selain dari Yahweh tidak ada keselamatan, tidak ada juru selamat. Sedangkan Yesus ditetapkan menjadi juru selamat. Artinya Yesus adalah pribadi Yahweh yang kedua. Dia adalah Allah. Dia menjadi manusia inkarnasi dalam daging. Dan dia adalah juru selamat. Karena hanya dia yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Kenapa kita meragukan dia sebagai Allah? Dia adalah Yahweh, tapi dia juga manusia sejati. Karena Bapa menyediakan tubuh baginya, dan dia menjadi manusia. Karena apa? Karena dia harus menggenapi segala tuntutan Taurat. Dengan apa? Menjadi kurban yang sempurna di atas kayu salib. Darahnya harus dicurahkan, baru ada penebusan dosa, ada perdamaian dari manusia berdosa dengan Allah yang kudus adanya. Ibrani 10 ayat 5. Kita lihat Ibrani 10 ayat 5. Tadi kita sudah baca di awal. Dikatakan bahwa karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Yesus berkata bahwa Allah Bapa di sorga tidak menghendaki kurban. Kurban hewan tidak dikehendaki, darah kurban tidak bisa menghapus dosa. Tapi Yesus berkata, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh di sini berbicara tentang inkarnasi, di mana Yesus menjadi daging, masuk dalam daging, menjadi manusia. Dan darahnya yang tercurah itu Allah berkenan, sehingga Allah mau berdamai dengan manusia berdosa. Allah mau mengampuni dosa manusia. Dan korban Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan nyata, darah itu begitu penting. Dibutuhkan banyak orang, karena darah itu berkaitan dengan hidup dan mati, kehidupan dan kematian seseorang. Begitu pentingnya, sampai darah itu ketika seseorang kehabisan darah, mati. Ada orang yang mengalami kanker harus cari darah untuk dia bisa mengalami transfusi darah. Darah itu begitu penting. Jangan lupa, secara rohani, dalam kehidupan kita secara rohani, darah Kristus adalah darah yang sangat penting yang harus kita maknai dalam kehidupan kita. Bahwa kita telah dibasuh, kita telah mengalami transfusi darah. Tentu bukan darah jasmani, tapi secara rohani kita dikuduskan, kita diampuni oleh darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Jadi bukan darah Kristus karena kita berjamuan lalu kita mengalami transfusi darah, bukan itu maksud saya. Tetapi tubuh rohani kita menjadi hidup. Tadinya kita mati karena dosa, tapi kita telah dihidupkan karena ada darah yang dicurahkan bagi kita. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita telah mengalami pengampunan dosa karena darah tebusan sudah lunas dibayar. Dan kita sudah mengalami pendamaian dengan Allah
Bapa di surga. Kalau darah Kristus begitu penting dalam kehidupan kita, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghargai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita menghargai pengorbanan Kristus dengan darahnya yang mahal, darah yang tidak bercacat celah, yang telah dikorbankan supaya kita beroleh pendamaian dengan Allah. Kalau kita didamaikan dengan Allah, harusnya kita juga bisa berdamai dengan sesama. Orang yang sudah didamaikan dengan Allah pasti suka berdamai dengan sesama. Kalau orang yang sudah didamaikan dengan Allah, dia juga suka berdamai dengan orang lain, berdamai dengan dirinya. Kalau orang sudah diampuni oleh Allah, lalu darah Kristus, dia juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Karena bagian firman Tuhan yang lain berkata, jika kamu tidak mengampuni kesalahan sesamamu, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Oleh sebab itu, kita bisa memaknai darah Kristus dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kita mau berdamai dengan semua orang. Kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Kalau Tuhan tidak mengingat kesalahan kita, mengampuni kesalahan sesama maka kita juga harus mengampuni kesalahan orang lain, tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Bagaimana memaknai darah Kristus dalam kehidupan kita? Kita harus sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Allah itu kudus. Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Apa artinya kudus? Artinya kita bukan lagi orang-orang yang masih tinggal dalam dosa. Hakikat kita itu sudah diubahkan menjadi orang-orang yang sudah didamaikan dengan Allah. Orang berdosa yang sudah mengalami pembenaran dalam Kristus. Orang berdosa yang sudah diselamatkan, sudah didamaikan melalui darah anak domba. Harusnya kita sudah dipisahkan, kita sudah dikhususkan, kita sudah didamaikan, kita sudah disucikan, dikuduskan, sudah terpisah. Kita dikhususkan bagi Allah, itulah kudus. Maka harusnya kita hidup dalam takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak kompromi dengan hal-hal yang bersifat dosa. Kita harus taat dan tunduk kepada firman Tuhan sebagai bentuk respon kita memaknai darah Kristus yang begitu berharga. Dan tidak ada darah yang lain lagi, hanya satu-satunya jalan pendamaian, penebusan dosa, hanya di dalam darah anak domba, yaitu darah Kristus. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan yang kudus, biarlah kita memaknai darah Kristus dengan sungguh-sungguh hidup berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Kita mau mengampuni sesama kita, dan kita mau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita senantiasa diteguhkan dan memaknai, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari.